Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau masang tabung hawa dari drag racing ya. Ini ada yang dirubah. Yang pertama fitting yang sini itu dirubah. Terus bagian bawah sini itu dipakein silencer pneumatik ya. Jadi udara ini tetap bisa keluar sedikit ya. Sama di depan juga sama, udara tetap bisa keluar, cuman kotoran gak bisa masuk. Biasanya kan kalau pakai selang hawa ini masuk terus nanti dikeluarin kemana gitu kan, ke belakang, biasanya ke belakang mesin atau enggak ini yang ke belakang mesin gitu kan. Jadi sekarang mah ditutup pakai silencer pneumatik, biasanya dipakai buat sistem pneumatik nih, buat ngurangin suara jes 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 kayak gitu tuh di sistem pneumatiknya. Ini dikasih tahu sama temen yang paham pneumatik ya kan, soalnya awalnya nanyain fitting doang. Nah tadi bawaan aslinya fitting dari drag itu ukuran ini nih, ukuran 10, sedangkan selang yang mau dipakai itu yang basi ini, tunggu, selang basi yang pernah dipakai di Beat itu ukuran 8 tuh maksudnya apa, diameter dalamnya 8 itu diameter dalamnya dan 12 itu diameter luarnya. Nah itu udah pas tuh, bisa masuk ke selang tutup hawa yang ditutup oli. Itu pakai yang punya Uma dan cocok pakai ukuran ini, yang inlet 18, bagian luarnya 12. Terus selang head yang di Bitcar bukan ada selang head dan itu cocok juga ukuran ini, sedangkan yang dikasih sama drag itu ukuran 10. Tuh ukuran 10 ya, ada angka 10-nya nih. Tuh, ada angka 10-nya. Nah, ada angka 10-nya ini diganti sama yang 12 mili biar pas masuk. Tuh, angka 12. Nah, jadi posisinya bakal begini di rangka, nanti saya tunjukin. Jadi nanti dari head masuk ke sini, dari tabung oli masuk ke sini. Jadi rada dibelokin sedikit gitu ya. Rada dibelokin. Nah, paling segini nih nanti tuh. Sebelahan. Yang ini mah ke oli mesin ya, ditutup tutup lubang oli mesin. Yang ini ke tutup head gitu. Posisinya di samping di posisi tabung hawa sebelumnya, cuman diganti ya. Tabung hawa sebelumnya itu pakai yang ukuran besar, kebesaran buatan MDM yang stainless. Cuman masalahnya buatan MDM itu pada di bagian las-lasannya itu nggak kedap, jadi bocor, olinya kemana-mana rembes. Nah sekarang mau pakai sistem kayak gini aja. Kalau MDM kan 2 di depan, di sini jadi masuk, keluar 2 lagi ke belakang ke rangka. Tapi sekarang cuma masuk dan keluar udaranya dari sini langsung. Nah nanti mau dicoba dulu, misal ternyata kalau terlalu kedap, paling yang ini saya copot, ganti fitting yang lurus, selang ke belakang kayak gitu. Nah ini tampilan fittingnya beda ya dibanding yang hitam. Yang hitam mah rada murah, yang hitam mah, yang ini tuh kalau nggak salah itu 1.000, 3.000-an yang kayak ginian. Kalau yang putih rada mahal sedikit, 6.000-an, jadi 2 kali lipat doang. Nah, cuman karena butuhnya cuman 2 ya dibeli aja. Tadinya awalnya nanya ke temen fitting kayak gini tuh gimana dibawa gitu kan. Terus kenapa nggak pakai silencer aja penutup, daripada saya pakai yang kayak gini lagi saling berhadapan pakai selang kayak begitu kan, ngebuang space. Jadi cukup pakai silencer sama silencer katanya. Yang sini yang kerucut biar flow-nya lebih gede, yang atas yang flat aja dibiarin gitu. Jadi yang atas yang flat biar di sini keluar niup, yang sini keluar juga niup kayak begitu. Paling kayak gitu. Nanti dicoba dulu, kalau ternyata terlalu kedap dan bikin oli di mesin susut karena nyebrang ke ruang bakar. Kenapa bisa nyebrang ke ruang bakar? Soalnya di quarternya longgar. Beat karbu saya di quarternya longgar buat nampung piston forging kan nggak bisa terlalu rapat ya, soalnya gampang mengembang. Nah jadi kalau masih dikit tuh kadang-kadang busi tuh basah gara-gara nyelinap sedikit banget dari crankcase ke head, ke ruang bakar gitu kan. Solusinya ya pakai ini, selang hawa ini. Jadi hawa di crankcase-nya itu sedikit ya kan, tekanan hawa di crankcase-nya itu, tekanan crankcase-nya sedikit, jadi pada kabur ke sini. Dan oli nggak ada yang naik ke atas, langsung ke sikat atau enggak ke dibersihin sama ring oli ke bawah jadi turun. Kan kalau di bawahnya di crankcase ada tekanan, di head ada tekanan, mau nggak mau
oli itu nyelinap ke atas sedikit. Nah, jadi solusinya kayak gini, pakai silencer yang ukuran 1/4 kalau nggak salah, ini tuh ukuran 1/4. Yang ini 1/8. Ini tuh pakai kunci 10 apa 12 ya, tadi kunci 12. Yang ini kuncinya aneh nih. Dipasang 14 nggak bisa. Ya, kalau dipasang 14 nggak bisa, di 17 nggak kegedean tuh. Jadi untungnya punya kunci Inggris yang mini yang segede telapak tangannya, 5 inch yang 100 mili nih. Tuh, jadi bisa masuk ke sini. Bentar. Nah, tuh jadi bisa buat ngencengin ini juga bisa tadi dipakai. Nah, untungnya punya ini. Jadi kayak begitu aja. Nanti saya tunjukin tampilannya kayak gimana kalau udah kepasang di Pitkarbus saya. Oke, see you. Tampilan dari dekatnya nih ya. Oh iya, cara masangnya lupa. Cara masangnya itu, ini kalau mau lepas diginiin aja, ditarik tuh. Ini mau lepas juga ditekan, tarik. Nah, untuk masangnya itu gampang. Jadi selang ini karena pakai model fitting pneumatik, tinggal tekan aja. Nyampe klek. Kedengeran klek tuh, ini keras. Ini keras kalau di Nah, ini keras banget. Kalau dipaksa baru lepas. Tadi juga ditekan dulu baru saya ngelepas. Yang lepasnya tinggal ditekan, tarik. Tuh di dalamnya semacam ada gigi-gigi gitu ya. Ini katanya kedap oli juga nggak bocor ya. Biasanya bocornya katanya dari teman saya tuh yang paham yang kayak begini, bocornya di sekitar sini nih. Makanya pakai seal tape tuh. Ada seal tape putih-putihnya ya. Ini juga pakai seal tape. Biasanya di sambungannya itu yang kayak begini. Oke, nanti dipasang posisinya bakal begini. Atau nanti kalau misalnya bocor posisinya ditukar. Dibalik kayak gitu tuh. Posisinya ditukar gini. Ini ke bawah. Ini sengaja dibikin lubang drain ke bawah olinya ke aspal. Jadi bakal ada oli netes setetes 2 tetes, aman lah ya. Setetes 2 tetes buat ngurangin. Biasanya suka ada oli tuh. Kalau misalnya olinya bocor dari sini atau nggak sini gitu kan ya, bocor kena tiupan oli dari dalam crankcase, paling saya dibikin lubang drain aja. Ini posisinya dipindahin ke sini, ini ngadep ke sini kayak begitu, ini naik ke atas. Udah paling begitu aja. Nanti saya tunjukin kalau udah dipasang ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lupa lagi, ternyata saya baru ingat, selang yang mau dipakai itu bukan selang merek Bashi lagi. Nih, bukan merek Bashi yang ini. Ini kan TPU Breather bla bla bla. Nih. Tapi yang selang dipakai itu selang pneumatik biasa. Waktu itu saya juga bawa selang ini, saya bilang mau bawa yang kayak gini gitu. Kenapa nggak pakai selang pneumatik biasa aja? Itu lebih murah. Ini selang Bashi itu 25.000 semeter. Sedangkan selang pneumatik itu bisa dapat 6.000 sampai 10.000 semeternya. Dan bahannya pun lebih kokoh, lebih kuat nih. Kalau kita pencet selangnya itu keras. Dan sama-sama bahannya PU juga. Ini juga kan TPU ya. Mungkin beda dikit kali ya, nggak paham saya juga. Mana sih? Nah, TPU. Dan itu kenyal. Selangnya kenyal gitu. Kalau ini kaku. Nah, kalau kita pencet ditekuk, derajat tekukannya sampai nutup. Itu kalau yang ini apa? Selang Bashi itu rada sedikit. Tuh. Gampang nekuk gitu maksudnya, gampang ketutup. Tapi kalau selang PU asli itu ditekuk sampai segini pun masih bulat tuh. Kita paksa baru tek tuh. Jadi emang apa sih? Dia tuh ngejaga rigiditas, rigiditas. Jadi dijaga supaya tetap bulat kayak begini bagian dalamnya. Nah, kalau ini kan rada banyak ya. Nah, mana? Nah, kalau yang ini kan yang Bashi banyak. Kalau ini lebih kokoh. Mas, jadi saya coba beli selangnya juga murah, ini 30.000 dapat segini, dapat 3 meter. Bashi 30.000, 25.000 dapat semeter kurang. Jadi nanti saya cek dulu, tapi yang beda itu kalau saya baca spek-speknya, yang Bashi bisa 80 derajat Celcius ngakunya. Kalau selang pneumatik biasa itu cuman mentok di 60 derajat. Nanti saya coba apakah meleleh gitu kan. Kan nggak lewat juga sih olinya kan, nggak lewat, cuman uapnya itu yang lewat. Nanti kita tes apakah meleleh si selang ini atau
Tidak. Oke, itu info tambahannya. Sekarang saya mau masang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hampir lupa ya. Ini posisi tabung hawa sebelumnya yang pakai merek MDM ya. MDM besar banget tuh. Nah, diikat pakai kabel tis aja. Nanti mau dimajuin nih kalau pakai yang tabung hawa drag. Yang drag rencananya mau dimajuin ke sini nih posisinya. Di bawah rangka ini. Selangnya itu naik ke atas, masuk ke bawah sini, keluarnya di sini nih dekat sok. Nah, sekarang udah dilepas tuh selangnya, gelambir yang sebelah sana. Yang ini selang di sini ya tadinya ya. Di sini naik, masuk ke atas, naik ke situ tuh. Naik ke yang bawah. Nah, kalau selang yang tabung hawa yang di situ naik ke atasnya. Yang bawah mau oli tuh basah kan ya, pada bocor. Yang atas itu sabung hawa. Nah, sekarang mau diganti pakai yang drag ya. Kita lihat nanti tampilannya kayak gimana. Dengan ukuran tabung hawa sebelumnya kan gede tebal, sekarang dipakai yang lebih kecil ya, lebih kecil perbandingan ukurannya. Selang inputnya bakalan 2 keluar dari exhaust yang ini. Kalau ini dari head, ini dari lubang hawa oli, ini keluar ke sok belakang, jadi panjang ruwet. Nah, sekarang menggunakan mode yang lebih simple. Rencananya mau dipasang di sini, tapi yang harus diperhatiin berikutnya adalah jarak main si mesinnya nih. Jarak main di si mesin sebelum nabrak oil catch tanknya atau enggak tabung hawanya. Ini juga kan udah dipapas begini kan ya, udah dipapas tuh bagian sininya. Nah, harus diperhatiin kalau shock itu kan pasti main naik ke atas ya, pasti naik ke atas kayak gitu, gerak turun gerak turun. Nah, di sini kan ada mud flap. Nah, kalau saya batasannya itu sampai ban hampir kena mud flap. Jadi shocknya itu dilepas kayak begini, terus diangkat. Nah, diangkat kayak begini nih. Sebenarnya bisa diukur dari jarak main asnya ya, kira-kira 8 inch. Tapi kalau saya memainnya takutnya mentok pisan, jadi ekstrim. Jadi terus dinaikin. Nah, dinaikin kayak gini sampai nyaris nyentuh mud flap, terus dicek nabrak nggak? Ternyata enggak kan ya, aman. Nah, kayak begitu jadi cara settingnya. Nah, kalau mau naruh di sini tabung hawanya udah pasti nggak bisa pakai box filter standar, udah pasti nggak bisa pakai sistem ice-nya. Kalau mau ditaruh di sini tabung hawanya. Oke, nanti saya pasang semuanya. Kabel tisnya pakai yang layak ya. Ini pakai kabel tis rencana doang, pakai yang kecil. Nah, ini tuh posisinya kalau dari sini ada di balik kiprok tuh, ada di balik kiprok. Kalau lihat dari belakang kelihatan, cuman ada kelihatan selang fittingnya doang, nanti pasti kelihatannya. Nah, jadi sekarang coba dikencengin. Setelah dikencengin baru dipasang selang hawanya. Oke, tunggu ya. Nah, tips lagi supaya cat rangka yang gak rusak, bagian ujungnya itu pakai foam tape. Soalnya kan cat rangka bawaan pabrikan, apalagi bit karbu ya, kan terkenal kuat dibanding yang esap-esapan. Nah, ini terkenal kuat, jadi kalau lecet kan mubazir ya. Nah, ini posisinya udah ditandain, ujungnya itu nempel kemana, jadi pakein busa dose biar kayak gini, biar gak lecet gitu kan rangkanya. Nah tuh, jadi pakai foam tape nih, segini aja 2 lapis ya, 2 lapis dipasang. Tetap di sini udah pas posisinya, udah diukur tadi jarak mainnya kan ya, jarak main di dalamnya udah diukur, posisinya udah pas, tinggal diikat pakai kabel tis. Ikat kabel tisnya itu disangkutin kemana? Ke sini nih. Yang satu ikatnya ke sini ke atas, yang satu ikatnya ke sini ke atas. Lebih bagus lagi naik. Jadi dari sini nih, dari sini naik ke atas, dari sini naik ke atas, ini naik. Jadi ada 2 posisi tuh. Jadi ngecengkram tumpuannya itu di sini. Nah, terus bagian ininya ketahan sama rangka, tapi nggak kena langsung, soalnya udah dilapisin foam tape kayak gini. Harga foam tape murah, 12 ribuan satu roll, dipakai cuman 2 kayak gini doang. Bisa juga pakai karet ya, di power glue, cuman kayak kurang rapih, jadi pakai foam tape aja begini. Tuh. Letaknya di balik kiprok ya. Ini kiproknya itu karena bitnya udah di full wave, jadi pakai kiproknya NMAX. Beda jadi bentuknya tuh, kotak gede. Nah, posisinya di sini nanti.
Oke, nanti kalau udah dipasang selang-selang sama kabel tisnya saya tunjukin lagi. Ini posisi udah kepasang ya. Kalau dari sebelah sini tuh ada dua. Dari depan pakai selang hawa tuh langsung ke sana. Nih langsung dari situ ke bawah masuk ke sini. Ini sebenarnya bisa lurus nih. Ini kalau pakai fitting lurus ini bisa lurus langsung tuh. Ya. Dari lubang oli naik setek ke situ. Cuman salah beli sayanya ya. Nah, jadi harus belok dulu sedikit lah. Belok sedikit segini. Tuh belok. Tuh tampilannya jadi ke situ. Awalnya kan di depan sebelah sini, jadi selang hawanya nutupin kipas. Jadi sekarang udah lewat sini, udah naik. Jadi cukup lewat gini aja tuh. Tinggal belok sedikit. Potong sini lah. Nah segini nih. Jadi rada belok. Ini gak nyentuh apa-apa, gak nyentuh body, ke dalam juga aman. Oke, nanti saya tampilin di bagian dalamnya kayak gimana. Ini posisi udah dipasang ya, kabel tisnya 4, itu selang apa? Silencer di situ. Ini masih ada space ya. Di sini nih, di atas ini. Yang ini masih ada space sedikit buat ngeluarin hawanya, lumayan. Selang hawanya udah dipasang arah ke depan. Kita lihat dari luar. Nah, posisinya kayak begini. Ini Kiprok NMAX soalnya udah di full wave. Ini arahnya rada keluar sedikit supaya biar selangnya nggak nabrak ini nih. Biar selangnya nggak nabrak fittingnya. Jadi rada keluar, turun ke bawah. Di sini langsung ke fitting UMA. Ya, ini yang punya UMA nih. Yang ala-ala UMA, bukan ala-ala UMA sih, emang UMA beneran. Mana logo yang nggak tahu lah. Ini yang UMA, langsung naik ke atas tuh, tampilannya naik ke atas, belok ke sini. Sebenarnya kalau pakai fitting lurus dari sini bisa langsung lurus dari sini ke sini nih. Cuman salah beli ya, jadi belok dulu nggak apa-apa lah, biar olinya nggak muncrat kemana-mana. Nah, kan di sini kenceng banget nih muncrat tekanan olinya nih. Kadang-kadang kalau nggak ditutup, kita engkol aja muncratnya jauh banget. Jadi ini belok ke depan, belok terus dari sini naik lagi ke atas. Nah yang ini yang depan itu fittingnya arah ke depan, lurus aja, lurus sampai ke sana tuh, yang ke head, bagian head yang di sini nih, yang bagian head yang di sini. Nah tinggal naik ke sini. Nah kelemahannya, nah ini kan sebelumnya pakai selang basi ya. Selang basi yang ini itu enak, lentur. Cuman kalau pakai selang pneumatik dia kaku. Jadi harus hati-hati, motongnya itu harus presisi. Jangan asal motong biar fittingnya pas. Nah, tadi kalau terlalu kurang nanti fittingnya bengkok gini nih. Nah, ini bisa bikin bocor di sini. Jadi harus lurus, pas lurus sempurna kayak gini supaya nggak bocor. Oke, nanti saya pasang bodinya. Saya tunjukin tampilannya bakal kayak gimana. Ini tanpa body ya, tuh tampilannya kayak begini, dari belakang kayak begini, ya tampilan dari belakangnya begitu. Nah, nanti saya tunjukin lagi tampilan setelah bodinya dipasang. Tampilan setelah dipasang ya, nggak begitu kelihatan tuh, tapi dari belakang kelihatan putih. Nah ini fitting yang dari oli naik ke atas, set ke situ tuh. Yang depan kurang kelihatan, kalau dari belakang bawa motor gitu, dari motor lain misalnya kelihatan putih-putih tuh. Mendingan pakai fitting hitam ya berarti ya, dibanding fitting putih kayak begini. Dari depan aman, nggak ada yang berubah tuh, dari depan aman. Ini nggak ada yang nyentuh ya tuh, aman, nggak nyentuh body. Nah itu. Jadi ini tampilannya dari samping nggak kelihatan sama sekali tuh, bersih. Jadi ini tampilannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang di bagian dalamnya tuh aman. Nah di bagian dalamnya aman, nggak ada yang mentok, nggak ada yang apa. Walaupun sempit ya, bit karbo tuh luar biasa sempit, tapi ini aman.
ngikutin kayak selang hawanya. Ini juga mud flapnya yang bagian dalam. Ini mud flapnya yang itu, udah susah banget. Nah mud flap yang ini nih, itu nggak kena, kan sebelumnya itu kena, nggak bisa nutup ke bawah kayak gini, nggak bisa main geraknya gitu kan. Nah sekarang nggak kena, aman. Nah mantap ya, udahlah. Dipasang tabung hawanya terus dipakai sehari dan akhirnya bocor. Olinya bocor, bukan bocor dari fittingnya dari bawah, tapi dari yang hawa-hawa ini nih, tuh dari atas tuh basah kan ya, dari sini juga. Nah jadi rencananya ini bakal dicopot, direvisi, si fitting ini bakal dilem porting, ditutup, terus bagian belakang yang ini diganti sama fitting yang kecil, fitting ini nih. Nah diganti sama fitting ini yang kecil begini nih. Nanti selangnya itu bakal diarahin ke sini nih, ke belakang. Selangnya bakal lewat ke sini terus ke bawah aja lah ya. Jadi nggak ke belakang lagi, ke sok sini, nggak ke sok lagi, tapi langsung ke bawah mesin ke sana. Nah nanti kayak gitu aja paling ya. Nah tunggu aja.